Oke, hai semuanya. Salam kenal. Saya Titus Satria Putra dari Universitas Cakrawala, Prodi Bisnis Digital. Di pembahasan sebelumnya nih, saya udah bahas kan tentang konsep integral dalam ekonomi bisnis. Nah, sekarang gantian nih, saya mau bahas lagi konsep limit dalam ekonomi bisnis. Yang kemarin itu integral, sekarang gantian ke limit. Oke, disimak ya. Nah, apa sih itu limit? Oke, limit itu seperti tebak angka konsepnya dalam matematika. Jadi bayangkan kamu nih sedang mendekati sebuah titik, tapi tidak pernah benar-benar sampai ke titik tersebut. Nah, limit itu menunjukkan nilai yang kamu hampiri saat kamu semakin dekat ke titik tersebut. Sekarang saya beri lihat contoh sederhana nih. Nah, misalkan nih kamu berjalan menuju pintu. Setiap langkah, kamu berjalan setengah jarak yang tersisa. Meski kamu tidak akan pernah benar-benar mencapai pintu secara teori nih, tapi kita tahu kamu akan sangat-sangat dekat dengan pintu tersebut. Nah, pintu itu adalah limit dari perjalanan kamu. Nah, atau bayangkan ini deh, kalau kamu membagi satu dengan angka yang semakin kecil, satu bagi satu sama dengan satu. Kemudian satu bagi 0,1 sama dengan 10. Kemudian 1 bagi 0,01 sama dengan 100. 1 dibagi 0,001 sama dengan 1000. Semakin kecil angka pembaginya, hasilnya semakin besar tanpa batas. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa limitnya itu adalah tidak terhingga. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan limit dalam konsep ekonomi bisnis nih. Limit itu kayak saat kalian tuh mau mencapai sesuatu, tapi ada batasan yang bikin kamu tuh nggak bisa sampai ke situ. Misalnya, bayangin kalian nih lagi ngejar diskon di sebuah toko. Diskon itu terus mendekati 50%, tapi nggak pernah sampai di situ. Nah, limit itu mirip dengan situasi ini, kita bisa mendekati nilai tertentu tanpa harus benar-benar sampai di sana. Kenapa tuh limit itu penting banget sih dalam ekonomi? Nah, jadi ada tiga poin yang bakal saya jelasin. Kenapa limit itu bisa sangat penting dalam ekonomi? Yang pertama ini, limit itu membantu analisis biaya dan pendapatan. Dalam ekonomi, limit itu digunakan untuk menganalisis biaya, produksi, dan pendapatan. Misalnya kalian perusahaan bisa menggunakan limit untuk memahami bagaimana biaya marginal atau biaya tambahan untuk memproduksi satu unit lagi. Nah, berperilaku saat jumlah produksi mendekati angka tertentu. Ini membantu mereka menentukan titik optimal untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, yang poin kedua ini, limit tuh ternyata penting juga untuk perencanaan produksi. Limit juga membantu misalkan perusahaan dalam perencanaan produksi. Misalnya nih, perusahaan Apple pengen tahu nih berapa banyak barang handphone yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan maksimum. Nah, mereka tuh bisa menggunakan konsep limit untuk menghitung biaya dan pendapatan pada titik-titik tertentu. Nah, selanjutnya di poin ketiga, memahami elastisitas. Nah, dalam ekonomi, elastisitas itu mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Limit itu digunakan untuk menghitung elastisitas. Ini dengan mendekati perubahan-perubahan kecil dalam harga dan melihat bagaimana itu mempengaruhi jumlah yang diminta atau ditawarkan. Gambaran limit nih. Nah, kita masuk ke gambaran limit. Limit menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang apabila variasi di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Contoh, limit f, x sama dengan L, x sampai A. Jika variabel x berkembang secara terus-menerus hingga mendekati bilangan tertentu A, maka nilai fungsi fx pun akan berkembang pula hingga mendekati L. Nah, konsep limit nih. Jadi terdiri itu ada analisis sisi kiri, XA ini dilihat dari nilai-nilai X itu lebih kecil dari A. Kemudian untuk analisis sisi kanannya, X sampai A ini dilihat dari nilai-nilai X itu lebih besar dari A. Nah, itu pemahaman simpelnya kayak gitu. Nah, ini ada masuk sebuah soal nih guys. Jadi, misalkan nih, sebuah perusahaan memproduksi barang dengan biaya total dalam jutaan rupiah yang dinyatakan dengan fungsi CX sama dengan 2X pangkat 2
tambah 5X tambah 2 tambah 12, di mana X adalah jumlah unit barang yang diproduksi dalam ribuan unit. Untuk mengetahui biaya marginal, biaya tambahan untuk memproduksi satu unit tambahan, kita perlu menghitung limit H, O, C, X tambah H dikurang CX per H. Mari kita selesaikan langkah demi langkah. Oke, kita pertama masukin fungsi CX tambah H dibagi CX tambah H sama dengan 2X tambah H pangkat 2 ditambah 5X tambah H ditambah 12 sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 2XH tambah H pangkat 2. Nah, ditambah lagi 5X ditambah 5H tambah 12 sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 4XH ditambah 2H pangkat 2 ditambah 5X tambah 5H tambah 12. Nah, kita kurangkan nih dengan CX dibagi CX tambah H dikurang CX dikurang 2X pangkat 2 ditambah 4XH ditambah 2H pangkat 2 tambah 5X ditambah 5H ditambah 12 dikurang 2X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 12 sama dengan menghasilkan 4XH tambah 2H pangkat 2 ditambah 5H. Nah, baru kita bagi dengan H. CX tambah H dikurang CX per H sama dengan 4XH tambah 2H pangkat 2 ditambah 5H per H dikurang, maksud saya menghasilkan sama dengan 4X tambah 2H tambah 5. Nah, yang keempat ini, ambil limit H menuju O dibagi limit H, O, 4X tambah 2H ditambah 5 sama dengan 4X tambah 5. Nah, interpretasi bisnisnya yaitu hasil 4X tambah 5 adalah fungsi biaya marginalnya. Nah, ini ada contoh lagi. Sebuah perusahaan mempunyai biaya CX sama dengan 3.200 ditambah 3,25 dikurang 0,0003X pangkat 2 dengan jumlah persatuan X sama dengan 1000. Nah, kita harus tentukan nih biaya rata-rata dan biaya marginalnya. Jawabannya kita selesaikan yuk. Biaya rata-rata sama dengan CX per X 3.200 ditambah 3,25X dikurang 0,0003X pangkat 2 per X 3.200 tambah 3,25X dikurang 0,0003 1000 pangkat 2 per 1000 menghasilkan 6.150 dibagi 1000 adalah menghasilkan 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,15 kali 1000 menghasilkan 6.150. Biaya marginalnya yaitu DC per DX menggunakan rumus DC per DX itu adalah 3,25 dikurang 0,0006X sama dengan 3,25 dikurang 0,0006 menghasilkan angka 2,65. Maka biaya marginalnya 2,65 dikali 1000 sama dengan Rp2.650 pada X sama dengan 1000. Dari hasil di atas dibutuhkan sekitar Rp6.150 untuk memproduksi 1000 barang pertama dan membutuhkan Rp2,65 untuk membuat satu barang. Setelah barang ke 1000 hanya dibutuhkan Rp2.650 untuk membuat 1000 barang yang sama. Nah, ini adalah contoh soal lagi. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan nih dalam X hari dengan biaya 4X kurang 160 ditambah 200 per X Rp1.000 per hari. Nah, kita ditanyain biaya minimum per hari penyelesaian pekerjaan tersebut tuh berapa sih? Nah, ini penyelesaiannya. Biaya proyek dalam satu hari
sama dengan 4X kurang 160 ditambah 200 per X. Kemudian biaya proyeknya dalam X hari sama dengan 4X dikurang 160 ditambah 200X, 200 per X. Fx sama dengan 4X pangkat 2 dikurang 160X ditambah 200. Nah, sekarang kita mencari nih biaya marginal agar biaya minimumnya itu Fx sama dengan 0, F8x dikurang 160 sama dengan 0, 8x sama dengan 160. Nah, x sama dengan 160 per 8. Kemudian x sama dengan 20. Kita substitusikan nilai x-nya. Nah, 20 pada 4x dikurang 160 tambah 200 per x. 4x dikurang 160 tambah 200 per x. 4 kali 20 sama dengan 160 dikurang 160, maaf, ditambah 200 per 20. Nah, 4 kali 20 itu menghasilkan 80, kemudian ini 160 tetap, dan 200 per 20 adalah hasilnya 100, dan hasil akhirnya adalah menemukan kita 20.000. Untuk biaya minimum per hari penyelesaian pekerjaan tersebut dihasilkan yaitu 20.000 marginalnya, biaya minimumnya. Oke, sekian dari saya penjelasan konsep limit dalam ekonomi bisnis. Terima kasih.